Halo Mas Unggul Adri. Halo. Bener nggak ya Mas Unggul Adri ya? Bener. Oke. Selamat siang teman-teman wedangers semua. Tak wedangers. Teman-teman semua. Jadi ini aslinya kita tadi agak lama karena ada masalah teknis. Jadi kita mestinya mulai pukul 10 ya. Pukul 10 sekarang jam 12 lebih habis duhur baru mulai. Jadi tadi mampir wedangan beneran. Ngobrol bentar itu. Gimana kabarnya Mas Unggul? Joso ya. Sehat toh? Alhamdulillah sehat. Ya, udah lama nggak ketemu. Iya, udah lama juga sebelum Covid aja. Udah agak lama ya kan. Dulu sempat kesini Mas Unggul ini. Jadi teman-teman kita ketemu lagi di namanya apa? Mampir wedangan di warung halaman. Jadi ini seri 11 kalau nggak salah. Oh ya. Mas Unggul. Mas Unggul. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Unggul. Jadi Mas Unggul ini dulu kita sempat seliwar-seliwar ketemu di kampus waktu kuliah dulu. Iya ya? Junior. Nah, aslinya senior Mas Unggul. Nah, enggak. Nanti cerita-cerita ya Mas Unggul. Jadi okay. kita akan ngobrol santai dengan beberapa mungkin bahasan gitu ya, cerita-cerita karena di mampir wedangan ini ngobrol santai Om. Jadi memang ngobrol santai, lalu cerita pengalaman beberapa ya bisa jadi kalau mau sedikit agak kuliah juga nggak apa-apa. Aduh, kuliah aja nggak selesai. Masih bersama saya Arif Sugeng Widodo dan ditemani Mas Unggul saat ini ngobrol. Oke Mas Unggul, cerita dulu. Nama lengkapnya siapa ini aslinya ini? Unggul Anggito Adri. Unggul Anggito Adri. Ya. Lalu di FB itu Unggul Adri. Iya. Iya ya? Iya betul. Unggul Adri. Asalnya? Nah ini, saya kalau ditanya asal bingung. Kok bingung? Bingung. Ya. Karena asal itu definisinya apa dulu? Oh. Kalau ini agak filosofis ini jadi. Soalnya harus mobil sahabat ya. Mobil sahabat ya. Ya. Jadi kalau ditanya lahirnya di mana? Lahir saya di Jogja. Oh gitu? Iya, lahir saya di Jogja. Oke. Besarnya beda lagi. Di Jawa Timur. Di Probolinggo. Oke. Ya, saya balita itu sampai SMA itu di sana. Oh, tapi nggak ingat ya lahir di Jogja nggak ingat. Oh, ada piagamnya. Jadi saya dulu pernah yang membuktikan saya itu orang situ gitu. Oh gitu. Saya itu juara balita sehat Kabupaten Sleman dulu itu. Oh dulu Sleman, Jogjanya ya. Jogja Sleman. Masuknya Sleman ya dulu. Oh. Tapi di akte itu masuknya Jogja, biar keren sepertinya. Oh iya, Gunung Kidul aja oh, juga. Sekarang kan mah Jogja. Gitu. Baru ditanya sebelah mana Gunung Kidul gitu. Tapi kalau ditanya ada lagi satu lagi. Iya. Domisilinya KTP-nya mana? Nah itu beda lagi. Iya benar. Oh mana kalau KTP? Kebumen. Oh iya toh. Oke. Oh karena istri ya? Ikut asal istri Kebumen ya? Istri ya? Ikut istri ya. Loh kalau dulu lahir di Jogja, orang tua memang. Iya, ibu asli itu belakang Fakultas Teknik, masuknya Blunya gede. Oh, memang asli. Ibu Jogja. Yes. Yang Probolinggo itu bapak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Lah bapak mana? Dua-duanya terus kerja di situ gitu. Oh, di Probolinggo. Ya, ibaratnya zaman biar ini merantau gitu loh. Oh. Ya. Tapi bapak Jogja juga? Enggak, bukan. Ngapak, Purbalingga. Oh, berarti balas dendam juga. Bukan balas dendam, mengikuti jejak. Iya. Dapat orang ngapak juga. Enggak. Lu itu kan Kebumen. Begini ceritanya. Ada panjang lagi. Panjang lagi. Itu saya kan kutukan gadis ngapak. Oh gitu. Iya, jadi dulu itu waktu saya kecil tempat rumah saya itu sering jadi jujukan untuk ngenger keluarga besar. Jadi kayak misalkan sepupunya bapak dan sebagainya tinggal di situ. Nah, ada salah satu sepupu bapak itu yang logat ngapaknya itu sangat tebal sekali, kental sekali. Dan itu setiap kali dia ngomong selalu bikin satu rumah tertawa semua. Gitu. Nah, suatu ketika ada guyonan. Orang apa kok aneh ya. Saya itu bersumpah aku arep gelem entuk wong ngapak. Dan ternyata kata teman saya itu adalah ujian terbesar dari seseorang itu adalah saat dia dicoba dengan omongannya sendiri. Nah, malah istri saya orang apa? Jadi hati saya itu dibolak-balikkan. Gitu.
waktu pas mau kok ngapa ya. Lalu jadi enggak ya, ini jadi enggak gitu enggak. Lah, untungnya nggak ada sosmed dulu ya. Oh gitu ya, jadi menelan ludah sendiri Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Nggak ada jejak digital kan. Enggak ada jejak digital. Toh sekarang kalau jejak digital kalau soal jodoh ya enggak apa-apa. Iya. Oke, ini nanti kita akan ngobrol lama. Kalau sebenarnya Bung Unggul ini kalau dunia profesionalnya sebenarnya di dunia perairan katanya. Perairan. Tapi saya belum begitu tahu detail sih, nanti biar cerita dulu. Cuma dulu sih sering nyebut water apa gitu ya. Saya cuma tapi nanti akan sedikit nyinggung-nyinggung itu boleh ya? Boleh nggak apa-apa. Sama kemarin sempet waktu Covid itu buka pesanan apa itu? Oh, itu usahanya istri itu. Oh, itu. Ya. Tapi asik gitu karena di masa Covid mungkin bisa cerita sedikit-sedikit lah soal itu, karena saya aja warungnya tutup dulu. Sama buka gitu. Malah nggak tuh buka gitu. Oke, sekarang kita mulai dari sejarah dulu. Oke, sejarah. Jadi kan dulu Jogja, pindah Probolinggo, lalu balik Jogja lagi untuk kuliah ya? Atau memang sejak SMA di atau SMA di Probolinggo? SMA di Probolinggo. Jadi memang dari dulu itu keluarga besar saya itu doktrinnya lebu UGM, main keren gitu. Oke. Karena begitu keluar dari rumah Simbah itu kan ke belakang persis UGM kan ya, terbelah Sungai Code itu sudah kelihatan Fakultas Teknik. Kalau pas ke situ juga mainnya ke situ. Oh, kelihatan ya. Jadi itu sudah dicuci otak UGM harus ke situ gitu. Iya. Dan alhamdulillahnya bisa gitu. Di teknik. Enggak. Lo katanya dulu sempat masuk. Enggak. Oh. Saya di Sospol. Langsung Sospol ya. Komunikasi ya. Ya. Bener ya? Bener. Komunikasi sama dengan Mbak Dina kemarin yang kita podcast. Ya, saya juniornya beliau ya. Nah, setelah ambil komunikasi berarti angkatan berapa ya dulu? Kayaknya lebih muda setahun 2 tahun dari saya masuknya lebih. Iya, jadi sebenarnya itu sebenarnya jenengan 2001 ya? Saya 2001. Saya sama sebenarnya. 2001 ekonomi dulu. Oh, dulu ekonomi. Ya, di mana? Sama. UGM juga? Iya. Dulu ambil. Loh, kok ditinggal ekonominya? Enggak. Saya ambil dulu itu yang diploma dulu. Oh, dulu. Oh iya ada diploma dulu. Diploma terus semester saya itu salah jurusan. Karena awalnya itu pengen kedokteran nggak masuk, tapi emang salah niat juga sih. Tapi ngisi enggak. Ngisi. Oh, ngisi. Ini ora tembus gitu. Oh gitu. Ini karena salah niat. Soalnya gitu dulu itu pengennya jadi dokter biar bisa TP-TP gitu. Jadi gitu. Jadi kan kalau dokter itu kan keren gitu ya. Terus kemudian datangi pasien kok keren banget. Dan niatnya itu bukan untuk nolong orang, biar bisa TP-TP. Biar kelihatan keren. Nah, nggak masuk. Atau saya tanya paman saya, saya toh. Jurusan yang paling keren apa ya keren ya Mas yo. Saya panggilnya Mas ke dia, adiknya Ibu. Cuman yang enggak terlalu jauh selisihnya dengan saya. Dia bilang, wae. Ekonomi wae sing ngono kaitannya akuntansi cepet untuk kerja. Lah masalahnya begitu masuk, saya enggak suka akuntansi. Sama ya dengan saya. Di tahun terakhir itu di diploma itu bingung kan. Saya itu nggak pernah sampai sekarang itu nggak paham saya itu akuntansi. Apa ya aku nek lulus kerja dadi opo ya? Lah, lalu SPMB. Ikut ujian lagi. Ikut SPMB. Terus karena nggak tahun terakhir gitu. Sudahlah kasih aja milih jurusan-jurusan yang ibaratnya kasih tak sampai guru itu dur gitu. Tak pilih psikologi sama komunikasi itu tinggi-tinggi itu. Psikologi sama komunikasi kan tinggi-tinggi grade-nya. Nah ternyata masuk. Ya sudah sesimpel itu. Milihnya psikologi sama komunikasi waktu itu. Pilihannya itu. Akhirnya masuk yang komunikasi. Masuk komunikasi. Nah ini yang lebih cocok, ini komunikasi. Ketemu wong kan, seneng kan. Gitu. Oke. Nah itu berarti kalau di D3 ekonomi dulu jadi satu dengan filsafat kampus ya? Iya. Di GKB itu kan. Bareng Rahmanto kamu? Iya betul. Rahmanto. Teman saya di filsafat itu cuma double ekonomi dulu. Memang seangkatan. Bareng sama dia. Rahmanto Kriwil itu. Iya, Rahmanto Kriwil itu.
Ini dia baru S3 ini ya. Elok. Nah, habis itu ambil komunikasi, Iya. merasa cocok ya. Seneng saya di situ. Seneng ya. Iya. Oke. Karena beda gitu loh. Kalau suasana kuliah di Fakultas Ekonomi dengan Sospol, meskipun Sospol itu lebih selebrit, ya, nuansanya itu kan selebritis kampus di situ ya. Oke. Ibaratnya gaul-gaul gitu. Tapi nggak seformal di ekonomi. Ekonomi Terlalu formal lebih menurut saya. selebritis. Menurut saya loh ya. Lebih Menurut saya. selebritis. Ini menurut saya loh ya. Jadi jangan menurut saya itu saya nggak cocok gitu. Saya tuh sukanya ya non sewu. Kalau kuliah tuh pakai celana pendek. Celana 3/4 tuh loh. Telat langsung masuk. Nek ekonomi nggak bisa. Susah. Iya. Nah, ya. Padahal dulu kan satu kampus itu dengan filsafat Iya. D3 itu. Nah, anak-anak filsafat lebih rada jelas. Nah, Sandal jepitan. Saya sandal jepitan loh dulu kuliah itu. Lah ya toh. Gondrong sandal jepitan gitu. Cuman kan begitu dia itu masuk ke gedung baru, yang megah itu, bekas kuburan. Oh, nah, ya. itu kan Lebih suasana formal dari lebih ketara lagi. barat filsafat itu langsung dibawa ke sana gitu. Karena GKB-nya masih bisa santai lah kan kayak gitu. Kesan elitnya semakin Iya, ini semakin terasa. Ya, kan? iya, terasa. Oh, gitu. Sebagai mahasiswa yang ekonomi sulit beneran pada saat itu agak gimana? Ya. Nah, dulu kalau saya sering seliwar-seliwar tahu. Jadi dulu itu kan pernah ikut beberapa kegiatan mahasiswa ya. Iya. Sampean itu. Aslinya kita itu satu alumni di programnya SP2MP. UGM, namanya SP2MP. Ya. Sekarang apa? SP2KM atau apa? Atau sekarang sudah nggak ada mungkin ya? Iya, kayaknya itu jadi SP2KM. Saya nggak tahu ya, tapi kan semacam pokoknya Honor Student Association gitu lah. Saya angkatan pertama dulu. Saya angkatan pertama sama teman-teman. Sampai angkatan ketiga ya. Angkatan ketiga. Jadi itu perwakilan perwakilan mahasiswa lintas fakultas lah kira-kira gitu. Itu lalu dulu angkatan pertama dengan beberapa teman. Ya dulu senengnya itu makan-makannya. sama. Iya. Nah, pulang acara itu kan mesti bawa 4, lumayan bisa sampai besok kan gitu. 4 kardus itu. 4 kardus nasi kotak. Ya. Sama. Tapi ketemu dengan mahasiswa dari lintas fakultas ya seneng memang. Ya. Walaupun di UKM, di kegiatan lain sering sih ketemu gitu. Nah setelah itu kan saya sudah jarang lihat lah waktu sampai ketemu di grup WA itu ya. Betul. Kan dulu sering ketemunya di masjid kampus. Jadi karena dulu di JS juga ya. Iya, Jamaah Salahuddin. Cari tempat nongkrong buat habis kuliah adem loh. Turun nang kono. Jadi kalau saya pas main bukan main ya ibadah. Ibadah. Sering ketemu Om Unggul ini ya. Nah, nanti mungkin kita balik lagi soal sejarah Lompat. Tapi ini Om, ini kan setelah itu berproses. Om toh. Bung lah, Mas apa Bung? Oh ya, saya itu sok campur-campur, kadang Mas, kadang Bung, kadang Om gitu loh. Iya. Berarti apa ya? Bung aja ya? Iya, Bung aja lah. Bung. Nah, biar kayak nasionalis. Jadi teman-teman GMX nih kalau saya kodak-kodak gimana Bung? Ya, gitu. Jadi oke, ini agak nasionalis ini. Malah mendekati pemilu Mas. Nah, gini Bung Andri ya, tulis Adri. Tak kirai pakai N. Jangan tanya artinya apa itu. Saya nggak tahu. Oh memang nggak? Atau saya kalau mungkin ditanya dari bahasa Arab apa? Unggul Anggito itu saya sedikit tahu artinya. Unggul tahu. Nah, Adri artinya apa? Saya biasanya jawabnya ya biar keren aja. Kayak orang Amerika kayak gitu. Tapi kalau unggul itu enak, ngomongnya unggul gitu. Adri itu kayak Adrinya itu loh, kayak Andri kan biasanya. Nah, ini kan lama nggak waktu itu saya nggak ketemu di grup WA alumni SP2MP itu campuran ya itu. Ya campuran. Campuran lalu kadang sempat cerita dulu kita informal beberapa kali ketemu sih, sempat nangkring lalu beberapa sempat main ke sini. Lalu kan situ juga sempat main ke rumah tuh dulu waktu habis lahiran sama Om Bejo itu. Nah, saya ingin sebenarnya ada beberapa bahasan. Nah, saya ingin ke
dunia ini apa profesionalnya itu Saya. yang di dunia Ya, ya. perairan karena sering dulu ngobrol sempat cuma agak lupa Oh. ingat gitu loh. Itu gimana ceritanya? Kok sampai komunikasi masuk ke dunia perairan perairan? Ini judulnya apa ya? Pokoknya Ya, saya ya. perairan gitu aja. Water apa gitu loh. Gimana itu? Gara-gara KKN. Oh, Intinya oke, itu oke. KKN. Jadi KKN itu kebetulan 2006 kan ya. Heeh. Kelas gempa. Gempa itu kan banyak kan teman-teman ambilnya KKN gempa ya. Recovery gempa ya. Iya, Pada, heeh. saya enggak. Saya sudah setahun sebelum, sebenarnya 2 tahun sebelumnya itu dengan teman-teman SP2MP itu saya diajak untuk enggak KKN yuk kayak gitu. Tematik dulu ya. Tematik betul, itu tematik pertama ya. Nah. Terus Enggak, saya udah ada tematik tapi pemilu. enggak. Maksudnya bukan yang pertama, maksudnya pada saat sayanya itu loh. Kan saya kan 2 kali diajak untuk kemudian Oke. ngewangi. Heeh. Pada saat itu KKN anak SP2MP tapi anak psikologi dulu, teman-teman SP2MP B dulu. Kan ya, kalau kita itu kan tipe SP2MP A. Ada tipe itu SP2. Kalau saya enggak ada, saya campuran semua. Yang pertama itu. Yang tahun kedua ada. Tahun kedua ya? Iya. Oke. B itu lebih ke entrepreneurship dulu. Hmm. Nah, teman-teman itu ngajak saya. Heeh. Ajari yuk, masuk kok duduk diajari. Ngewangi yuk gawe. Tapi saya nggak pernah ikut KKN karena belum kan. Oh. Cuman melu gitu. nggak proposal dan sebagainya, terus ikut wirawirinya kan di Klaten. Oh, itu Di program Jatinong. kakaknya di Klaten. Oh. Di Klaten. Nah, terus sama teman-teman sering ke situ. Habis itu teman saya yang ngajak itu juga belum KKN. Oh gitu. Anak saya yuk gawe KKN gabung karo konco-konco kosku kayak dia bilang seperti itu. Oh, Kebanyakan gitu. anak sipil. Oh. Nah, KKN pertama itu dia ada katanya itu kan di sebuah tempat namanya Parangdok ya, di atas Parangtritis itu. Dia itu seneng panjat tebing. Dicurhati yang jual situ masalahnya apa? Gawe iki dalan, Mas. Oh, dalan aku dudu PU. Ya wis anu sing angel opo liyane? Air bersih. Oh iya wis ya coba yuk. Terus dia ngumpulin teman-temannya, ada anak sipil beberapa gitu sama anak geografi gitu ya. Terus bikin PKM dulu. Program kreativitas mahasiswa yang didanai Dikti juga kan. Oke, ya. Nah, terus lolos Pimnas tuh. Oh gitu. Ya lolos Pimnas. Cuman gara-garanya nggak menang karena ternyata anggota timnya itu 6 orang, harusnya kan 5 orang. Jadi pertanyaannya kalau kata teman-teman, pertanyaannya yang menggugurkan kami menang adalah cuma 1. Kok anggotanya 6? Bukannya harusnya 5? Loh, Enggak, mbok dikorbankan salah satu. Aduh, kayak gitu. Nah, terus KKN. Nah, KKN ternyata kebetulan entah kenapa semesta itu mendukung ibaratnya mendukung ide itu untuk kemudian mengumpulkan anak-anak yang KKN itu tipikalnya adalah tipikal anak-anak sing rada kemaki hasilnya. Kemaki iki maksudnya nek ditantang. Wis saya tertantang gregetan. Nah. Oke kayak gitu. Nah. Dan tipikalnya banyak yang experiential learner gitu. Dia tuh nggak peduli urung ngerti pokoknya diiyani gitu. KKN bikin perencanaan untuk membuat sistem penyediaan air bersih berbasis masyarakat di sebuah desa di Gunung Kidul namanya Desa Giricahyo di Kecamatan Purwosari. Oke. Nilai proyeknya itu 5 miliar. Oh gitu. Itu dana dari mana itu? Enggak tahu dananya dari mana. Yang penting gaya proposal golek gitu loh. Oke. Ide besarnya, ide gilanya itu. Oke. Muter kemana-mana, muter kemana. Oh, yang disodorkan nilainya segitu. Nilai perencanaannya. Muter. Dan pada saat KKN pertama itu hanya mendapatkan dana dari Julek juga PPKB ya. Itu 14 juta kan dapat. Oh, juga dia. Keren juga kan. Okay. 14 juta program cuma dapat bikin tangga berapa 20 meter tok. Tangga mana maksudnya? Jadi sistemnya itu kan kayak di tempat jenengan kan ada gua jomblang tuh. Oke. Nah, di situ itu ada namanya gua Pelawan, podo. Luweng. Sumber airnya di situ. Tingginya 103,7 meter vertikal. Cuma dapat dana buat bikin tangga 20 meter. Kalau dihitung-hitung bisanya cuma segitu. Nah, begitu KKN mau selesai itu sadar loh.
Aku dhewe wis janjeni untuk kemudian bikin sistem ki piye gitu loh. Ayo wis. Yo lak jare arep nggawe komunitas toh. Bacute wae. Di sekalian saja bikin komunitas untuk ngawal program ini sampai selesai. Yang di Gunung Kidul itu. Betul. Akhirnya muncul namanya Water Plan Community. Tapi ada yang water plan tanaman air. Ini komunitas tanaman air, Mami. Bukan, maksudnya kayak padanan power plant gitu loh. Jadi bangunan air sebenarnya. Terjemahan bebasnya kayak gitu. Plannya itu plan bukan T toh? T pakai T. Oh, pakai T. Pakai T. Karena ada plan yang tanaman, ada yang power plant. Power sama juga pakai T juga toh. Nah, cuman memang nggak lazim, memang kalau water plant yuk tanaman air. Peduli setan lah, melaku aja gitu. Nah, akhirnya sampai 5 kali tahap KKN. Ganti tim, meneruskan lah maksudnya. Ganti tim. Jadi Water Plan Community itu yang kemudian cari talent. Ya berarti kan meneruskan. Betul. Untuk kontinuitasnya toh. Nah, senior-seniornya itu tetap ada di situ untuk dampingi. Itu awal mulanya di situ. Sampai akhirnya terwujud atau akhirnya jadi bisa, diresmikan Pak Menteri PU juga. Pak Joko Firmanto pada saat gitu. Dapat dana total sekitar hampir 3 miliar. Dari PU? Total pokoknya ya. Total. Ada yang dari nasional, ada yang dari kabupaten. Berarti dari beberapa sumber ya? Betul. Maksudnya enggak satu. Ya, setelah perjuangan berdarah-darah. Kayak gitu. Nah, saya menarik untuk yang soal kontinuitas itu karena dulu saya sempat diskusi panjang ya, informal juga soal KKN tematik di beberapa titik itu. Sebenarnya kan itu menarik kalau kontinuitas, tema tetap sama gitu, tapi diteruskan setiap generasi gitu. Jadi dia nggak sekitar pindah-pindah gitu. Ya. Aku nggak tahu sekarang seperti apa, tapi ide seperti itu menurutku prakteknya sudah dilakukan Mas Unggul dengan teman-teman. Menurutku itu ya memang mestinya kayak gitu loh dalam pikiran saya ya. Maksudnya ada istilahnya dia benar-benar sampai jadi kan. Kalau kita itu dulu sih penting ngalir sebenarnya. Jadi nggak urung paham masalah filosofi output outcome impact. Ya kita nggak paham masalah itu. Iya, pokoknya kita itu yo kudune ngene, ya wis ibaratnya iki belajar kan nabrak experiential learner itu tadi sih ya. Nabrak judul, waduh, mumet. Golek meneh. Cuma kan sudah ada planningnya. Iya. Istilahnya kalau teori PIM itu planning, implementing, monitoring evaluation. Nah, itu kan sebenarnya tetap ada kan. Tapi bodon. Iya. Lapangan sambil gremeng-gremeng apa ya. Meraba-raba kayak gitu. Jadi asik tapi itu menurut saya. Akhirnya gimana itu? Ceritanya gimana itu? Pada akhirnya. Itu belum akhir sebenarnya. Kalau dari perjalanan yang saya lakukan itu malah justru awal baru. Sebuah awal yang jadi ada semacam kayak stepping stone gitu ya. Untuk kemudian malah permasalahannya adalah dimulai saat implementasi dari program itu malah mangkrak sebenarnya. Masalahnya di situ. Yang di mangkrak yang 3 miliar itu mangkrak sebenarnya. Gitu. Iya. Mangkraknya lebih ke apanya? Maksudnya air naik enggak? Naik. Naik. Masalahnya adalah begini, ternyata kami terlalu naif pada saat itu bahwasanya ono dana itu selesai gitu loh. Padahal tidak seperti itu. Nah, ini pengorganisasian kayaknya. Bukan di masyarakatnya juga, bukan. Tapi ada di birokrasi pemerintah. Siap. Kenapa? Karena ini kan multi pemberi dananya kan banyak ya, nggak cuma satu gitu loh. Sehingga mereka punya standar yang langgam sendiri-sendiri untuk kemudian menyelesaikan penganggarannya gitu. Nah, suatu ketika di sistem Pelawan, namanya kita menyebutnya sistem Pelawan ya. Sistem air gua Pelawan namanya. Karena sistem tempatnya gua Pelawannya ya. Sistem Pelawan itu secara teknis terdiri dari 2 sistem. Sistem pertama itu digenerate digerakkan oleh
tenaga genset yang menggerakkan pompa submersible ngangkat air ke atas. Oke. Sistem kedua itu memakai solar cell, solar panel. Oke. Sistem Yang satu diesel tadi. Iya, diesel. Yang ini solar. Iya, karena itu jauh dari jaringan listrik, ada di tengah bulak pada saat itu. Oke. Nah, sistem pertama itu kalau tidak salah sekitar kapasitasnya 75% dari total produksi sistem yang ada pada saat itu. Sistem yang kedua yang pakai solar panel itu cuma 25%. Nah, suatu ketika rumah panel kan bangunnya kan pertama sebenarnya munggah sih. Rumah panel itu harus dipindah. Nah, pada saat memindah rumah panel itu kan juga itu kan yang pemberi proyeknya kan bukan dari kita, dari pemerintah toh. Saya nggak tahu kenapa sepertinya nggak qualified. Oh gitu. Ibaratnya pada saat itu mengakibatkan sistem itu pompanya terbakar lah. Singkat ceritanya terus mengakibatkan sistem itu hanya ditopang oleh 25% dari pompa yang tersedia dari sistem kedua saja. Iya, dieselnya itu nggak bisa. Dieselnya nggak bisa. Iya, karena kemudian kongslet kan ibaratnya. Terus jadi yang jalan yang apa? Solar system. Solar system pada saat itu solar system. Nah, tapi kan kebutuhan masyarakatnya kan kalau itu layanannya untuk satu desa itu ada sekitar 4.000 jiwa pada saat itu. Itu kena event kami yang kedua. Ngoyoworo itu. Alih-alih untuk kemudian menyelesaikan. Jadi pembelajaran yang kita lalui di situ banyak banget memang. Ya karena itu tadi kewanen itu tadi ya. Teman tipikal experiential learner lah khasnya itu kan kadang-kadang orang usah dipikir buri wae. Pokoknya wani karo wani. Terus kemudian kita begitu yang namanya air sudah pernah naik, sudah pernah merasakan dan kemudian enggak merasakan rebutan kan. Akhirnya mulai timbul gejolak di masyarakat. Itu jadi skripsi saya kok itu. Jadi akhirnya skripsinya soal 8 skripsi. 8 skripsi itu. Dengan sudut yang berbeda ya. 6 itu teknik. 1 geografi. 1 saya. 1 lagi anak sosiatri. Jadi itu jadi 9. Iya pokoknya sekitar 9 atau 8, saya lupa. Jadi pokoknya itu closingnya itu memang di wrap up ya, dibungkus dengan karya akademis yang pada saat itu. Gawean wae, skripsi wae daripada dewe orang sekalian karena data juga betul, ada macam-macam. Ya, kayak gitu. Jadi kalau dilihat juga ya. Manis juga gitu loh. Maksudnya terintegrasi gitu loh. Gitu. Awalnya nggak kepikiran awalnya. Itu berarti desanya sebelah mana sih? Maksudnya kalau dari kota Wonosari, kecamatannya apa? Oh, jangan Wonosari, Purwosari, Parangtritis. Oh, lihatlah ke timur. Kan ada Paralayang itu. Itu masuk situ. Oh, daerah situ. Iya, sumbernya itu tinggal jenengan ke timur sekitar 1 kilo, enggak sampai 1 kilo. 500 meter. Ada luang di situ. Situ. Oke. Situ. Pokoknya daerah Paralayang itu ya agak betul, kesana. Tahu. Oke. Bayangan saya itu Kota Wonosari ke selatan. Enggak. Tadi itu. Di sana ya. Pojok barat. Biar punya gambaran. Pojok barat. Begitu. Nah itu pada akhirnya kan itu berjalan berapa? 5 tahun tadi untuk apalagi untuk KKN-nya sampai selesai itu tadi. 3 tahun. 3 tahun. Iya. Untuk 2006 sampai 2008. Oh 2008. Iya. Oke. Gitu. Tapi saat ini tetap jalan itu. Nah itu menjadi saya kan tadi bilang awal pertama itu adalah KKN. Awal keduanya itu mangkrak. Awal ketiganya itu adalah skripsi. Enggak, masuk ke situ sebenarnya. Masuk ke situ. Ada sebuah fase di mana saat kita sudah kok koyo ngene yo, karena di satu sisi pada saat yang sama itu KKN itu terglorifikasi oleh UGM sendiri. Jadi wah ini karya UGM macam-macam itu, itu sangat membuat pokoknya ibaratnya koyo artis ala-ala lah ibarat bagi anak-anak yang kemudian masih baru KKN itu keren ya jadi selebritas kampus kayak gitu. Apalagi pas masuk desa kan dulu KKN itu asik lah. Asik dalam arti mahasiswa itu kan respon teman-teman di desa juga sangat welcome. Mereka juga
ini tadi mungkin juga merasa kayak artis tadi. Harus tadi. Nah ini setelah kemudian dianggap sebagai sebuah KKN terbaik di UGM, lalu dapat anu juga anugerah dari Mendiknas KKN terbaik nasional. Ning mangkrak gitu loh. Nah pasca itu kita dijawil oleh salah satu akademisi di teknik, pembina waterplan juga ya, Pak Darmanto, sudah meninggal beliau. Ini sebagai jadi amal jariahnya beliau. Ayo namanya aku wae. Ngapain? Anu Pak, gimana Pak? Kowe lah wis ngurusi anu to, ajar ngurusi. Kamu kan sudah belajar inisiasi mendampingi pengelola air bersih di basis masyarakat ya. Di Jogja itu akeh lho. Mbok anu yuk bantu saya untuk mengorganisir mereka. Tahun 2008 itu. Tahun 2008. Ya, April. Oh iya Pak. Ya wes, kamu sana berangkat ke Bantul, ke Gunung Kidul, ke Sleman, ke Kulon Progo. Ketemu kepala dinasnya, temuin ini diminta saya untuk kemudian gini. Intinya mengorganisir, membuat sebuah wadah pengelola air bersih berbasis masyarakat di kabupaten masing-masing. Nah, jalan yang organisir ya teman-teman ini, waterplan itu. Itu yang semua teman-teman KKN ikut semua atau sebagian saja kan, ada juga yang memang DNA-nya itu yuk KKN nggak mampu ya sudah gitu loh. Ada juga yang senang berorganisasi, dia masuk waterplan habis itu. Tapi kalau yang sudah menyudahi pengabdiannya ya monggo-monggo saja gitu. Tidak ada anu kan. Bagi yang teman-teman pengen organisasi ya masuk di situ akhirnya. Terus muncul dideklarasikan di provinsi oleh Ngarso Dalem juga. Oh gitu. Iya, jadi ini di komunitasnya atau apanya tadi? Dari wadah semuanya itu tadi. Wadah itu namanya Pamaskarta. Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta. Direstui oleh Ngarso Dalem, dikukuhkan sama beliau, dihadiri Pak Menteri PU lagi. Beliau sama Pak, masih Pak Joko Kirmanto. Pada saat itu beliau menghibahkan pipa sepanjang 90 km. 90 km. Ya. Lumayan. Ya, untuk kemudian didistribusikan ke teman-teman yang air bersih ini. Pada saat itu sekitar yang gabung ada sekitar 80 sampai 100-an organisasi pengelola di seluruh DIY. Pada saat itu. Berapa? 100-an lah, 100 pengelola. Di mana pengelola itu dalam arti wadah semacam organik atau orang? Dia wadah ya. Jadi 100 wadah gitu. 100 wadah. 100 organisasi ya kira-kira gitu. Namanya PAMDes. Pengelola air minum pedesaan. Itu perwakilan kelompok, desa. Ya, perwakilan. Ada yang desa, ada yang dusun, ada yang RT. Itu macam-macam kalau di DIY. Kayak gitu. Terus bergulir. Terus tahun 2012 itu kan dari 2008 toh. 2012 itu jadi 400 anggotanya. Jadi 400. Banyak. Itu masih Jogja juga? Masih di. Oh iya toh. Ya, nah, moment of truth-nya itu tahun 2014. Yang kita sama-sama enggak sadar sama sekali. Tahun 2014 itu kan batas akhir MDGs tuh. Millennium Development Goals ya. Dan di sana kan ada semacam kayak kompetisi daerah mana yang kemudian sudah mencapai ketercapaian macam-macam. Nah, DIY itu mendapatkan anugerah MDGs Award di bidang akses air bersih karena sudah bisa kalau tidak salah melampaui target 75% akses air bersih. Nah, begitu data dibuka, ternyata 30%-nya itu partisipasi PAMDes itu tadi. Jadi ini impact yang kemudian kita itu nggak sadar. Dan para pemerintah itu juga ngaku. Pada saat itu jajaran pemerintah provinsi juga di suatu forum ngaku. Kami juga nggak sadar loh. Itu ketercapaiannya karena mereka. Gitu. Nah itu kan, apa bukan dari sebuah keistimewaan? Wong sebenarnya kan mereka itu mengelolanya kan tidak mendapatkan mandat kayak PDAM kan, harusnya mandat pengelolanya di air bersih kan di PDAM sebenarnya. Tapi masyarakatnya di mana di gunung dan sebagainya itu ada yang loh, banyak dari mereka itu swadaya loh. Ada sebuah sistem itu yang mereka mengawali membuat
sistem penyediaan air bersih perpipaan itu menggadaikan 3 BPKB motor ada. BPKB-nya dititipkan ke toko bangunan. Terus kemudian lenyaur itu dari iuran pelanggan itu untuk ada. pembiayaan. Iya. Oke. Nah, jadi pada saat itu program arus utama dari pemerintah masih belum ada, masih belum terasa pada saat itu. Loh, kalau yang apa itu Pamsimas? Pamsimas itu kan gini, Pamsimas itu adalah program pengarus utamaan untuk pembangunan infrastruktur air bersih pedesaan. Nasional ya itu? Nasional. Di zamannya Pak Jokowi. Oke. Zamannya SBY, PNPM. Masuknya di PNPM. PNPM namanya. Dan itu, tapi PNPM kan umum ya waktu itu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi. Oh, tapi khusus air. Iya, nanti kalau presidennya ganti lagi nanti akan ada lagi biasanya. Ganti nama. Ganti nama. Kayak nasi padang. Itu selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Oke. Nah, gitu. Pamaskarta itu adalah embrio di mana dulu itu wadah pengelolaan air bersih berbasis masyarakat di kabupaten itu di Indonesia belum ada. Yang pertama itu dia. Makanya sekarang saat program Pamsimas pengarus utama nasional itu masuk ke DIY, dia sudah tidak perlu membuat lagi, tapi karena sudah ada, justru program nasional itu masuk ke dalam Pamaskarta itu sendiri. Sudah ada pergubnya gitu. Istilahnya dia nggak perlu dari awal lah. Betul. Oke. Nah, sementara di wilayah lain kan harus dibikin inisiasi lagi. Iya. Gitu. Padahal itu proses yang panjang. Oh, panjang. Proses inisiasi macam itu kan nggak mudah. Nggak mudah. Itu. Nek rawonge bocah-bocah do kemaki ora mungkin ora sadar koyo ngono. Iya. Nah, kebetulan itu dulu ya itu karena banyak temennya dan podo-podo kemaki mau kae. Experiential learner itu kok ya dimudahkan untuk sampai situ gitu. Sama sekali nggak terpikir gitu. Nggak terpikir. Bener-bener belajarnya itu pada saat diinisiasi. Mau pernah kok pada saat coba fasilitasi bikin dewan formatur. Kali itu saya pribadi ya. Pengalaman saya pribadi dengan teman saya. Diundang ke goblok kok. Sama pesertanya. Karena kita itu nggak tahu ngerti apa nih gitu. Pesertanya itu yang anggota tadi. Iya, anggota itu pengelola. Sampai 400 tadi. Pada saat itu cuma sekitar ada 40 karena ada di Gunung Kidul pada saat itu. Mau bikin dewan formaturnya. Goblok Mas kowe bocah mahasiswa ora dong gitu. Yo santai aja sih. Ora dilempoke ati sih. Tapi itu menjadi bagian dari proses. Tapi itu lebih ke apa? Maksudnya proses sampai ada ungkapan itu dalam konteks proses ya. Itu lebih karena apa yang gini lebih secara evaluasi ya maksudnya. Oh iya ini kayaknya kurang ini gitu. Kita itu merasa sebenarnya perjalanan kita tuh lebih sering masuk sebagai terpeta kompli sebenarnya. Jadi kayak misalnya gini. Besok ada inisiasi pembentukan Dewan Formatur Pamaskarta Kabupaten Gunung Kidul. Yang harusnya menginisiasi menjadi fasilitator adalah Pak ini, kepala dinas ini. Pagi-pagi itu, ini contoh yang kami alami ya. Pagi-pagi itu, Pak ini itu mengirimkan mobil dinasnya beserta supirnya jemput kami. Karena harusnya kami jadi asisten untuk kemudian di situ menyiapkan dan sebagainya. Sampai di sana, sudah disiapkan. Kan bapaknya nggak datang tuh. Pesertanya udah nunggu lama. Dan kita kan juga nggak di-brief juga kan harus ngapain. Udah orang ngerti kok ya. Proses kayak gitu kan. Apalagi untuk anak yang ibaratnya dari luar Jogja. Komunikasi khusus kan ada ibaratnya kode-kode khusus untuk bahasa Jawa gitu loh. Dulu logat saya logat Madura masuk ke Jogja itu. Oh gitu. Iya. Apa memang bisa bahasa Madura? Bisa. Oh bisa lah. Bisa. Konco-konco Madura. Karena Probolinggo banyak orang Maduranya ya. Saya bisa. Teman-teman saya itu orang Madura semua. Iya. Madura swasta. Nah, mereka marah. Tiba-tiba supirnya tuh ngomong, "Mas, bapaknya rawuh, Mas. Jenengan wae yo." Langsung dari dinas lokalnya yang kabupaten dia bilang, "Oh, Mas, jenengan wae, Mas sing anu." Jenengan ini siapa? Mas Unggul. Saya dengan teman saya. Oh, oke. Bung piye Bung? Waduh. Kan nggak mungkin pergi yang sudah kemudian ada di hadapan mereka toh. Ya wis. Saya susun. Saya susun. Nah, itu mengunggah kelas
yang keberapa kalinya lagi. Itu pas tahun berapa ini proses yang ini? 2008. Oh, itu 2008. Sekitar Juli. Oke. Oh, itu deklarasinya jadi pertama berarti di awal-awal ya? Iya, di awal-awal. Oh, iya. Deklarasinya itu kan 20 Desember 2008 itu di provinsi. Tapi sebelumnya fasilitasi di tingkat kabupaten itu sudah jalan dulu. Tapi kabupaten nanti ada pengurusnya sendiri. Ada, gitu. ada. Oke. Ada. Nah, itu bentuk pengurus sebenarnya. Itu, Ya, proses itu. Nanti perwakilan pengurus untuk kemudian mengirimkan wakilan ke DIY untuk dikukuhkan Pak Sultan kayak gitu. Oke. Nah, jadi ya gitu itu. Wes lah. Menyenangkan bagi menurut saya menyenangkan sekali prosesnya itu. Rakyat ngeblondrok-blondrok gitu. Itu. Lalu sampai proses kini situasinya seperti apa? Kan ada, saya itu namanya agak lupa karena kayak singkatan kan itu. Pamaskarta ya. Pamaskarta. Lalu itu di DIY di kabupatennya juga ya, ada pengurusnya itu ya. Ada. Lalu apa semacam apa sih yang pengen dilakukan oleh Pamaskarta ya? Ya. Kira sampai saat ini apa yang? Oke. Kalau berdasarkan pergub tahun 2000, jadi masih panjang lagi ceritanya. Pasca 2014, Pamaskarta itu kan mengalami fase juga nabrak-nabrak juga sebenarnya. Nah, kalau ditanya mundur dulu sebenarnya, visi misi tujuannya dibentuk Pamaskarta itu apa? Itu menjadi wadah bagi percepatan pembangunan akses air bersih di tingkat perdesaan. Karena kalau zaman dulu sebelum tahun 2008 itu yang akan Anda saksikan adalah orang dari desa Klutuk jauhnya mungkin di tetangga jenengan di pucuk gunung itu datang naik motor bawa map isinya 5, 6, 10 ngider turun ke DIY ke kabupaten itu ke setiap dinas ngasih proposal untuk ngirim air itu untuk dibantu entah dibantu dropping entah dibantu untuk sistem pembangunan sumur bor kayak gitu dan sebagainya kayak gitu. Nah, Pamaskarta harapannya itu bisa membawa semangat desentralisasi untuk wis ora usah repot-repot ning ngisor kumpulke ning dhewe kita kurasi men Pamaskarta sing undang dinasi untuk kemudian jadi mendekatkan yang jauh. Oke. Jadi sudah problemnya itu terdata. Betul. Lalu nanti problem soalnya dicari bersama-sama. Orang yang butuh itu tidak perlu ke sini ya kira-kira dalam konteks masyarakat, tapi ya dinas yang bertanggung jawab ya datang lah. Ya, sama-sama enak di tengah lah gitu ya. Karena juga problem juga saat kita bicara dinas turun ke bawah itu kadang-kadang juga nggak efisien juga. Gue banyak orang muter aspek yang kemudian pengen dianu kan juga kadang-kadang opo kan gitu nggak. Oke. Nah, tapi nek kemudian gue butuhmu apa? Butuh gue iki yuk ditulis. Pak ini Pamaskarta kemudian menyampaikan ke dinas, Pak ini kayak gini bisa nggak kemudian kita ketemu di mana untuk kemudian nanti teman-teman pengelola yang butuh itu nanti kita dorong untuk kemudian menyampaikan langsung pada jenengan. Sekaligus konsultasi misalkan. Gampangannya seperti itu. Kalau pengurusnya Pamaskarta itu saat ini gimana? Siapa modelnya gimana? Kan dulu diinisiasi awalnya yang Pak dosen teknik itu ya. Pak Darmanto. Pak Darmanto. Baru setelah itu proses untuk saat ini proses kepengurusan di level pusat itu siapa? Jadi kalau pengelolaan yang ada di pada tahap awal itu memang masih tradisional ya. Jadi memang generasi satu itu adalah orang yang ini nek kita bicara profil pengurus Pamaskarta itu kan merupakan perwakilan dari representasi dari pengelola PAMDes juga, organisasi pengelola air bersih di tingkat desa. Contoh sopo sing punya kapasitas lebih. Tapi selebih-lebih kapasitas mereka, tetap saja mereka itu adalah orang dari generasi zaman dulu gitu. Generasi pertama yang sangat tradisional dan konservatif dan tidak terlalu akrab dengan IT, gadget dan sebagainya. Jadi memang Pamaskarta sendiri pun juga pada saat itu mengalami permasalahan untuk masalah komunikasi. Tidak bisa saya tidak bisa dipungkiri.
termasuk juga permasalahan. Jadi selama kami terpaksa dalam tanda masuk ke sini dampingi itu ada menemukan istilah 3U. Apa itu? Ujung tombak, ujung bonyok. 3U itu. Jadi kalau ujung tombak, jadi parameternya kalau jenengan melihat di sebuah komunitas atau di sebuah masyarakat ya, kelompok masyarakat itu masih ada ujung tombaknya, berarti itu adalah hal yang positif. Oke. Selanjutnya kita lihat yang tahap kedua. Dia di sana terjadi para ujung tombak ini jadi ujung tombak. Nah, kalau itu sudah terjadi berarti sebenarnya ada fase yang lampu kuning nih. Nah, terus kemudian kita lihat lagi para ujung tombak ini sampai jadi bonyok enggak? Nek bonyok sudah merah berarti. Karena kalau biasanya kalau sudah terjadi fase itu, maka sebenarnya itu awal mula dari fraud. Penyelewengan. Dan itu terjadi. Kenapa? Karena otomatis pengelolaan organisasi yang masih konservatif itu kan mereka tidak bisa belum bisa membatasi antara keuangan pribadi dengan kelompok dan sebagainya. Yang baru-baru itu kan kanggo kabeh. Begitupun juga duit kelompok. Kadang campur-campur. Campur-campur. Jadi enggak corruption by needs-nya itu kemudian muncul di situ. Nah, kalau sudah corruption by needs, nanti ada fase juga yang sampai corruption by greed-nya ada. Harus saya sampaikan itu terjadi. Dan saat ini sedang kita benahi. Corruption by apa tadi terakhir? Greed. Kan pertama butuh susu enak. Nah, pengen terus. Ada. Ada juga. Pada akhirnya kalau istilahnya terdeteksi semacam itu, ada semacam kan itu di monitoring evaluasi mungkin menjadi muncul ya catatan itu. Iya. Setelahnya gimana ininya? Nah, pendekatan gini sebenarnya. Kalau kemudian ditanya siapa yang kemudian mencatat terjadinya tanda-tanda kerusakan itu siapa? Sebenarnya juga tidak disadari secara karena sebenarnya teman-teman dari bagian pendamping kayak misalkan water plan sendiri itu pun sebenarnya tidak masuk ke dalam struktur Pamaskata, enggak. Oh gitu. Enggak. Mereka hanya pertemanan secara saja. Lo kayak Mas Unggul ini? Enggak, saya enggak masuk. Secara struktur enggak masuk? Enggak. Baru tahun ini saya masuk. Oke. Lah Pak Darman sudah meninggal. Enggak, dulu masuk enggak? Dulu pembina. Oh ya, semacam pembina. Nah, gitu. Baru tahun ini asisten Pak Darmanto itu beberapa itu mulai masuk ke situ. Cuman memang begini, fokusnya itu kemudian kita berusaha untuk mendorong munculnya bisnis turunan sebenarnya. Untuk kemudian misalnya gimana? Gini, salah satunya itu kan kalau kita kemudian melihat pengelolaan air bersih bebas masyarakat, kalau dari PP peraturan pemerintahnya, organisasi pengelola air bersih bebas masyarakat itu boleh wajib memikirkan masalah keberlanjutannya. Nah, masalahnya adalah keberlanjutan ini wewenang pembinaannya itu selalu koyo lempar-lemparan. Pusat, provinsi, kabupaten. Dan ujung-ujungnya adalah yang nanti kita alokasikan, usulkan alokasi tahun depan. Nggak ada. Alokasi tahun depan nggak ada. Ya selalu seperti itulah. Ibaratnya di buntut dan sebagainya orang tidak pernah jelas sama sekali. Sampai kemudian kita bicara masalah implementasi di lapangan ini istilahnya itu teman-teman itu saat melakukan itu semua. Jadi gini, organisasi itu kan jalan sejalan-jalannya ya. Jalan sejalan-jalannya. Terus kemudian mereka itu membuat sebuah kebijakan finansial itu yang sebenarnya itu sama sekali itu tidak kowe iki
orang jelas apa ya. Jadi saya itu juga mengistilahkan ini rada menemukan istilah yang anu rada bingung karena jadi koyo teman-teman PAMDES itu adalah anak haram sebenarnya. Oke. Anak haram dari pemerintah. Kenapa? Satu, mereka tidak pernah mendapat awalnya ya secara filosofi ya. Mereka itu tidak pernah mendapatkan mandat pengelolaan. Mereka ibaratnya tergerak hatinya untuk mengelola air bersih itu secara mandiri. Karena sebenarnya itu mandat itu ada di PDAM. Tapi PDAM kan memang DNA-nya adalah dulu dari sejarah mereka hanya melayani Kota Raja. Kalau di sejarah pengelolaan air bersih itu DNA PDAM itu melayani Kota Raja. Oh gitu. Ibu kota. Entah ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau ibu kota kecamatan. Nah, pertanyaannya warga kan tidak tinggal di situ saja. Yeah. Sampai di gunung-gunung. Nah, kemudian mereka bikin semacam skema arisan pengelola ini. Nah, masalah skema arisan ini kadang-kadang pengelolaannya itu yang seperti saya bilang tadi, dia itu mengambil dari uang-uang yang kita itu tidak tahu apakah itu alokasi yang memang diberikan oleh dinas sebagai bentuk bagian dari pembinaan ataukah mereka mengada-adakan sendiri. Sering itu terjadi dan sampai fasenya adalah kita ada laporan. Kalau dulu kan dari pemerintah itu ada namanya hibah. Hibah untuk kayak misalkan pipa dan sebagainya. Ini hibah ini tidak pernah ada laporan SPJ-nya. Itu biasanya dari mana? PU atau PU ya? PU. Tapi sebenarnya nggak cuma PU. Karena PU sendiri ada dinas yang lain. Kalau sekarang PMK, PMD, turunan dari Kemendesa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan kalau di. Tapi itu baru sekitar beberapa tahun ini baru mulai tune in masuk mereka. Sebelumnya itu semua PU. Nah, masalahnya adalah DNA PU itu DNA membangun, bukan mendampingi. Nah, itu saya sepakat. Nah, jadi makanya kalau di PU sendirian nuwun sewu, itu mereka sendiri mengaku punya istilah MCK namanya. Apa itu? Monumen Cipta Karya. Jadi sesuatu yang mereka bangun mangkrak itu mereka anggap sebagai monumen Cipta Karya kayak gitu. Kan ada bidang Cipta Karya juga kan di situ di PU. Kayak gitu. Oke. Saya pernah sempat ngobrol dengan ini waktu di IRE itu kan di Gunung Kidul kan ada yang percontohan pengelolaan air yang dulu KPK jadikan percontohan itu loh. Di mana itu? Karangreja atau apa ya? Pokoknya kayaknya Karangreja. Dulu juga dari KKN-nya UGM. Dia cerita loh ya. Maksudnya inisiatif sana kepuasan. Cuma dia minta datang ke UGM. Tolonglah saya dikirim kayak untuk ngecek titik air di mana sampai nanti mereka iuran macam-macam buat dan dijual di itu. Nah, itu jadi percontohan nasional kalau tidak salah saya ingat. Saya ngobrol agak lama waktu dengan bapaknya itu. Lalu dia cerita soal ribetnya juga meyakinkan masyarakat soal pembiayaan karena iuran waktu itu. Pendanaan dia ngutang kemana bank nggak mau, yang mau waktu itu ada bank juga apa itu tapi bunganya agak gede, tapi ya mau nggak mau diambil, tapi untungnya menghasilkan, maksudnya dia bisa bayar itu. Tapi proses meyakinkan warga itu nggak mudah dia cerita waktu itu, karena itu istilah proses yang sebenarnya panjang lah, dia prosesnya panjang sampai saat ini dari percontohan dan dia bisa distribusi air itu secara pendekatan bisnis, masuknya saya lupa BUMDes juga atau apa ya kalau nggak salah, dan itu udah pokoknya percontohan. Selain mungkin soal pengelolaan air di Klaten atau apa itu ya, apa itu Ponggok atau apa itu, tapi itu salah satunya. Nah, model-model seperti itu apakah juga menjadi semacam konsennya Pamanskarta? Iya, jadi memang kalau Pamanskarta dibentuk itu adalah memang yang pertama untuk kemudian mendorong terjadinya pengelolaan yang lebih baik, termasuk juga masuk ke dalam masalah keuangan juga. Salah satunya tarif yang sehat. Kenapa kalau dari PP-nya organisasi itu wajib untuk memikirkan keberlanjutannya. Salah satunya adalah memikirkan masalah operasional, juga masalah terkait dengan return on investment. Meskipun bisa jadi kalau sudah masuk ke dalam situ
ini menjadi debatable. Kenapa kok kemudian masyarakat ini dibebani sampai ngurusi return on investment? Tapi saya nggak mau masuk ke situ ya. Oh ya, terlalu Terlalu ini diskusinya panjang banget. terlalu Karena lama kompleks juga, ya. Ya nggak. Saya cuma mau. Biasanya kalau kita sampaikan mau berlanjut enggak gitu loh. Kalau kita diskusi dengan mereka, karena mau berlanjut, jenengan harus sudah memikirkan tarif jenengan harus terlalu murah gitu loh. Yeah. Sing penting terjangkau, tapi berdasarkan kajian. Yeah. Jangan ujuk-ujuk kalau kita misalkan bicara, saya bisa mencontohkan kayak Oke. Ini harga pokok produksinya berapa? Nah, kurang tahu. Nah, anggap saja misalnya 1.000. Nah. Kalau harga pokok produksinya 1.000, jenengan jangan pernah bilang dengan dalih diskusi dengan masyarakat mengatakan, Pak, kita akan mengelola air bersih, enaknya berapa? Jangan. Jenengan harus hitung dulu. Ada hitung-hitungan. Harga pokok produksinya sudah 1.000, oke. Jenengan harus ambil keuntungan. Untuk apa? Untuk nek jogo-jogo nek pompomu rusak karena pompa harganya mahal. Iya. Sumur bor 100 meter, pompanya harganya 20 juta, 30 juta, 40 juta. Nah, iya. Itu. Nah, jenengan kemudian ditawarkan ya mereka jangankan 1.000, mereka mungkin disuruh bayar 1.000 nawar 800, Pak. Sing coto jenengan gitu. Kayak gitu. Dan sekarang juga sudah mulai ada perombakan untuk teman-teman yang muda sudah masuk di 4 kabupaten mulai menggantikan generasi-generasi yang di pengurus di daerah itu, ya. Di kabupaten. Ya. Nah, saya menariknya gini, mungkin sebelum kita selesaikan kurang lebih kita 1 jam ngobrol. Ya. Dan ini akhirnya sudah berapa menit ya? Ini hampir 1 jam. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Tapi ini jadinya seperti kuliah. Karena ini agak harus mikir dalam arti apa yang diobrolkan Bung Unggul ini. Ini suatu yang serius dalam arti. Iya, serius kan? orang. Serius sih tadi itu. Suatu yang serius. Maksudnya proses pembelajarnya itu menarik. Karena saya kalau belajar dari ceritanya yang di tadi mana itu Karangrajek atau mana itu saya lupa. Itu soal tidak sekedar soal teknisnya, soal ngangkat air ke atas tapi soal pada akhirnya meyakinkan masyarakatnya. Jadi mereka juga merasa memiliki. Jadi mereka akhirnya ngopeni toh, Mas. Iya, handarbeni dan sebagainya. Dan pada akhirnya ya proses-proses seperti itu istilahnya apa namanya? Di pendampingan masyarakatnya kalau nggak ada pendekatan yang serius kadang juga ketinggalan. Betul. Menjadi masalah pada betul terjadi itu. Makanya kalau sekarang kita mendorong bahwasanya Pamaskarta itu harus gini, 1 tujuan Pamaskarta itu adalah menjadi katalisator pengelolaan air bersih masyarakat. Berarti nanti indikator keberhasilannya salah satunya adalah muncul percontohan yang lain. Jadi nggak cuma Karangrajek. Dan basisnya itu inisiatif warga itu yang sebenarnya dalam konteks dorongan. Jadi dari luarnya dalam tanda kutip mungkin Pamaskarta itu menjadi fasilitator dalam tapi inisiatif untuk ini harusnya gini, ini basis masyarakat itu karena memang itu akan membuat kontinuitas kalau bahasa itu akan terjaga kan. Kira-kira itu. Karena kan kadang kalau inisiatif dari luar oke lah mungkin jalan titik tertentu mungkin bisa setelah itu orang punya rasa untuk ngopeni merawat itu mungkin menjadi kadarnya berbeda. Betul. Nah, biasanya untuk menantang itu kita mendorong teman-teman Pamaskarta itu untuk tadi kan saya bilang untuk ada percontohan. Percontohan itu yang kemudian selalu kalau sekarang balik lagi dari 400 organisasi Pamdes yang jadi anggota Pamaskarta, sekarang itu anggotanya sudah 1.000. Itu organisasinya itu? Iya. Banyak. Tapi masih DIY ya? DIY. Berarti ya banyak. Tapi ada base campnya nggak, kantornya atau apa gitu, atau lebih ke lebih fleksibel saja sih. Apalagi kan sebenarnya juga mungkin saat ini orang beli kantor juga nggak begitu. Pola working from home itu kan sebenarnya juga sudah diinisiasi oleh teman-teman ini sebelum pandemi sebenarnya. Begitu. Ya, jadi lebih banyak koordinasi. Cuman memang
motornya baru bisa dilaksanakan oleh teman-teman yang muda-muda. Kalau yang sepuh-sepuh memang masih agak susah ya. Oh iya. Sehingga memang nanti kalau basis kegiatannya kalau dari dinas memang indikatornya adalah pertemuan, rapat koordinasi. Nah itu jadi work from anywhere-nya BRIN. Betul. Kayak gitu itu. Tapi kalau kemudian kita itu mendorong begini sebenarnya. Tanpa disadari. Jadi kalau jenengan mau masuk lagi suatu ketika kalau misalkan mau main-main tak ajak gitu ya. Lokasi percontohan dari 1000 itu nggak cuma satu. Banyak. Dan itu punya kekhasan masing-masing. Mau yang apa? Gravitasi? Ada. Mau yang gravitasi tapi memanfaatkan sumber apa? Ada. Sumber sungai ada. Bahkan ada yang kemudian mereka itu sudah mengelola sampai 1.600 sambungan rumah. Oh gitu? Iya ada. 1.600 itu kakak berarti? Atau gimana? Iya kakak. Kira-kira lah ya. Kira-kira koyo kakak lah. Tapi ada juga yang cuma mengelola 17. Oke. Nah, kemudian kita bicara sampai 1.600 kan berarti sudah sangat besar sekali ya. Ibu kota kecamatan itu kalau kelas proyeknya, kelasnya itu kalau dibahas apa ya. Kayak gitu. Oke, mungkin di sesi akhir ini secara bagan saya ingin alurnya itu mungkin menjadi lebih jelas soal siapa sih yang bertanggung jawab di level pemerintahan itu. Misalnya kalau ini soal air ya, dinas apa? Atau misalkan pembangunnya tadi PU sering terlibat, tapi kalau dinas, kalau ini DIY itu yang biasa sering terlibat itu dinas apa? Harusnya itu sudah masuk ke PMK. Cuman permasalahannya tidak semua dinas PMK, dinas pemberdayaan masyarakat desa itu di kabupaten yang ada di DIY itu sudah siap. Karena mereka juga ibaratnya elemen yang baru juga kan. Oke. Harusnya mereka yang mendampingi. Mestinya. Oh, konteks pendampingan. Konteks pendampingan. Karena levelnya nyebar di desa. Ya. Tapi airnya sendiri dalam konteks ininya lah. Mungkin keahlian ini ya selain dari Pamaskarta sendiri. Itu apa? Dinas apa? Selain PU bisa. Ada yang lain nggak? Ya dinas PMK bisa. Karena di beberapa kayak misalnya ada memang. Di kabupaten dia punya semacam kayak tupoksi untuk membangun sendiri bisa. Tapi saya tidak tahu di kabupaten yang lain karena beda-beda. Ya, kadang nama persiapannya dinas itu juga beda. Tapi nama kalau DIY mestinya sama. Tapi kan ada juga yang dinas misalkan PMK itu dulu sebetulnya levelnya masih kantor. Oh gitu. Atau badan. Kayak badan kan belum se-powerful dinas sehingga mereka sampai ke masalah tataran seperti itu masih belum punya kapasitas untuk masuk ke situ. Bahkan di provinsi saja dinas pemberdayaan masyarakat dan kelurahan saja nggak ada kok. Berarti saat ini secara inisiatif pergerakan itu, secara gerakan kerja-kerja itu lebih ke teman-teman Pamaskarsa ini plus sama teman-teman karena di daerah itu ya mereka kan dalam satu wadah. Tapi maksudnya yang aktif di situ mungkin memang dinas sesekali dalam konteks terlibat tapi tidak sebagai inisiator mungkin. Betul. Saya gerakannya masih indie sampai sekarang. Kalau mungkin ada yang nggak sepakat gitu ya. Dinas saat mendengar statement seperti ini. Tapi memang saat kemudian kita diskusi di level provinsi kita tanyakan loh sebenarnya induknya siapa? Nggak ada yang bisa jawab. Kalau di kabupaten bisa. Siapa? Ya PMK tadi. Tergantung kabupatennya mana. Gunung Kidul, dia diwadahi di bawah UPT PU. UPT-nya PU. Oh ada. Bantul, dia ada di bawah dinas PMK. Oh beda berarti. Beda-beda. Tapi kalau kemudian jenengan tanya provinsi mana? Bingung provinsi. Meskipun yang mengukuhkan adalah Kartu Dalem gitu. Udah PMK aja nggak ada. Kan mestinya ada dinas yang terkait lah dalam tanda kutip sebagai kan pemerintah punya otoritas anggaran macam-macam ya dalam konteks mungkin support bagai ini kan soal inisiatif memang grassroots lewat Pamaskarsa dan tapi kan Pamaskarta. Nah ya. Nah maksudku itu nanti nyantol itu. Jadi kan kalau nggak tahu kan bingung juga. Misalnya teman-teman di daerah coba ditanya, belum tentu loh dia bisa jawab. Jadi channelnya tentang jawab pemerintahan.
DIY ini sakjane sapa ngono bisa saya juga bingung juga. Ya itulah bedanya antara konsep dengan realitas memang seperti itu. Konsepnya Oke. itu bicara harusnya ya harusnya, tapi saat kemudian realitanya seperti apa itu terjadi gitu. Dan berhubungan juga dengan PDAM itu enggak sih? Dia jadi kakak adik sebenarnya. Oke. Jadi karena kakak tertua itu PDAM. Gimana itu? Hubungannya gimana? Gini. Ini sesi akhir ini. Hubungannya gimana ya? Karena biar Ya. orang terkoneksi kan ada PDAM. Ini Ya. apa sih kok ujug-ujug karena Pamaskarta? Iya kan? Lalu, Mandat penyediaan air bersih itu kan sebenarnya kan amanatkan ke PDAM. Penyediaannya. Iya. Wis. Oke, laksanakan. Terus kemudian ibaratnya PDAM mengatakan, Pak, tapi kami kesulitan untuk melaksanakan mandat pelayanan di spam, istilahnya itu wilayah perdesaan. Kenapa? Karena Oke. hitung-hitungannya Jangkauannya mungkin nggak sampai situ lah kira-kira. orang rugi ibaratnya kayak gitu. Ya. Nah, oh gitu ya. Ya wes, kowe nglayani kota wae. Wes toh. Nah, pada saat yang sama muncul inisiasi ini air bersih Per wilayah Ya, sendiri-sendiri itu. betul. Tapi juga harus diakui bahwasanya pemerintah pusat juga sudah mulai mikir dengan adanya program arus utama nasional kayak misalkan Pamsimas dan program-program sebelumnya. Nah, sehingga kalau kemudian koordinasi itu kita selalu bilang seperti ini. Pengelolaan air bersih pengelolaan air bersih pedesaan berbasis masyarakat itu memang kakak adik dengan PDAM. Tetapi masalahnya Pamdes itu statusnya anak haram sehingga sering tidak mendapatkan fasilitas. Seperti itu, sehingga mereka itu dianggap sebagai sebuah entitas yang mampu menyumbangkan layanan. Contoh yang tadi MDGs Award 30% dari mereka. Tapi pertanyaannya apresiasi kepada teman-teman PAP itu harus diakui memang dirasakan masih minim. Mungkin malah dianggap ilegal dalam tanda kutip. Karena apa? Ilegal dalam arti ya kan nggak disupport macam-macam istilahnya lah, bahasa mungkin sudah walaupun bisa aja tetap ada support ini, tapi mungkin karena minimnya itu tadi kan dipandang sebelah mata. Sebelum tahun 2018 itu yang terjadi. Sebelum tahun 2018. Oke, belum jadi lama. Kisaran 2014 sampai 2016 itu yang terjadi. Oke. Momentumnya adalah pembatalan demi hukum USDA tahun 2004. Momentumnya itu. Kenapa? Karena pada saat itu ibaratnya kan kalau yang teman-teman yang menggugat itu kan karena kapitalisasi, komersialisasi itu tadi kan. Tetapi sebenarnya ada elemen mandat bagi pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada organisasi pengelola di tingkat pedesaan. Di undang-undang itu. Begitu batal demi hukum, orang-orang yang nggak suka pada saat itu bisa melaporkan pengelolaan sumber daya air oleh kelompok masyarakat ini dengan dalih mereka tidak punya payung hukum. Makanya di DIY ada pergub tentang pengelolaan air bersih berbasis masyarakat, penyelenggaraan air bersih berbasis masyarakat. Pergub tahun 27 tahun 2015. Oke. Tapi memang implementasinya sampai tahun sekitar 2018 masih dirasakan itu tadi ilegal. Dianggap berjasa tapi orang diakoni, orang dapat fasilitas kayak gitu. Itu terjadi. Oke. Tapi sampai saat ini progresnya gimana? Maksudnya positioningnya teman-teman Pamaskarsa itu kan sebenarnya secara Pamaskarta. Lah ya, tadi saya nyebut Pamaskarsa. Pamaskarta. Iya kan? Pamaskarta itu kan sebenarnya diakui dalam konteks juga dapat SK gubernur. SK kan? SK gubernur. SK gubernur. Tapi tidak semua kabupaten sudah mengeluarkan SK. Ada yang belum karena kapasitas pengurus di kabupaten yang mungkin masih perlu didorong. Tapi kalau itu diadvokasi dampingi untuk ini loh, wong gubernur aja level gubernur provinsi udah dorong teman-teman di kabupaten. Sebenarnya memungkinkan kan? Memungkinkan. Itu sudah itu tadi antara realita dengan konsepnya itu kadang-kadang tidak semudah itu gitu ya. Karena itu butuh energi lebih. Betul gitu. sekali. Itu juga enggak. Betul sih. Dan gerakan teman-teman itu indie. Iya. Itu kemudian. Itu butuh energi lebih, harus audiensi, harus macam-macam lah. Betul. Makanya kalau itu ada cantolannya sebenarnya lebih
bisa untuk tolong dong, kan kamu penanggung jawab dalam Ya. konteks di pemerintah, kita difasilitasi dong ini. Sebenarnya memungkinkan itu. Mestinya loh ya. Pasca 2018 sudah mulai seperti itu. Seperti itu. Cuman tahun 2020 jeder Covid. Ah, Nah, ini agak anu ini, apa namanya? Hiatus ya. Selama 2 tahun ini. Nah, baru ini mulai lagi ini. iya. Nah, itu mungkin di Gitu. mana-mana. Itu. Oke Om, sepertinya mendungnya sudah terlalu gelap. Udah. Dan Ya. saya kira ini menarik, dan sebenarnya obrolan kita itu mirip seminar aslinya saat ini, karena kebawa arus, dan menurut saya tadi itu menarik untuk memang didalami gitu. Jadi obrolan yang lainnya mungkin lain waktu Nah, aja. ya. Gitu kira-kira. Buat stok yang lain gitu. Buat stok lain. Tapi kalau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian punya problem yang mungkin kita obrolin, nah Mas Unggul ini mungkin pengalamannya berguna lah. Nanti bisa kontak-kontak Om Unggul, Bung Unggul, biar nasionalis. Nah, Om itu agak lebih ke soal umur orang. Kalau udah umur di kisaran 35 naik itu seringnya manggil Om. Gitu ya. Saya dipanggil sama kakak Om. Iya. Nah, karena anak-anaknya manggil saya Om. Jadi setelah itu ya manggil yang lain, Om juga. Terakhir, Bung Adri, sebagai penutup, apa yang pengen disampaikan dalam, mungkin ya karena kita saat ini pada akhirnya fokusnya sementara lebih banyak di dunia perairan ini tadi. Air bersih ya kira-kira. Lalu ada pemberdayaan masyarakatnya juga, inisiatif di level grassroots, sampai Pamaskarta sebagai sebuah wadah bersama, yang saya kira itu menjadi salah satu mungkin ya solusi bersama ya, bisa jadi. Gimana penutup? Kalau begini, kalau selama ini banyak orang yang menyaksikan bahwa sebenarnya nanti pembangunan ibaratnya pembangunan 100% akses air bersih di negara kita itu seperti apa sih? Banyak yang menyaksikan kalau kemudian langgamnya masih seperti ini. Nah, bagi saya sebenarnya saya masih punya rasa optimis ya, karena sebenarnya kalau cara pandangnya formal birokratis ya mungkin bisa saja pandangan yang a priori itu benar. Tapi saat kemudian kita masuk ke dalam dan lebih menyelami masyarakat, nanti mungkin kita akan disuguhkan fakta yang sangat bertolak belakang. Karena sebenarnya masyarakat kita itu berdaya loh. Hanya tinggal bagaimana kita itu pendekatan ke sana itu pas apa enggak gitu loh. Mereka itu adalah masyarakat yang juga, meskipun mereka itu nggak lulus sekolah dasar, tapi jangan dikira mereka tidak punya kecerdasan yang kemudian bisa mengatasi permasalahan lokal yang ada, dan luar biasa. Saya itu justru belajar dari mereka loh. Luar biasa. Kalau orang-orang yang terlibat di dunia aktivis NGO di basis ideologinya ya sebenarnya bukan menggurui, tapi proses belajar bersama aslinya ya. Dan saya kira ideologi itu yang perlu dipakai juga di level birokrasi. Dan kalau sekarang tuh gini, mungkin untuk closing ya. Kami itu mendorong, jadi tanpa disadari DIY itu menjadi salah satu kiblat pengelolaan percontohan nasional sebenarnya. Pengelolaan air bersih. Oh gitu? Iya, tanpa disadari. Dan ini dengan jalur indi mereka sendiri. Banyak yang datang belajar sendiri, Mas. Nah, itu datang ke komunitasnya atau datang ke komunitasnya, dan kemudian kita coba untuk membuat wadah supaya ada apresiasi buat teman-teman ya. Dalam bentuk sebuah namanya sekolah PAMDes ya. Nah, yang ngadain Pamaskarta itu. Ya, siapa? Ya kita berjejaring dan teman-teman ayo gawe wae, ibaratnya nek jenengan biasanya pengelolaan berujung tombok, nek ono sing teko jenengan mestinya ada apresiasi yang bisa jenengan bawa pulang untuk kemudian bisa dibanggakan kepada semua bojoku lah, karena pengabdian mereka itu 24 jam kali 365 hari. Nah, maksud saya adalah saat kemudian ada seperti itu, kami menemukan fakta yang sangat unik bahwa sebenarnya sekolah-sekolah seperti itu malah justru tidak laku kalau narasumbernya itu gelarnya panjang. Ngomong kepada para pengelola air bersih yang sama-sama nuwun sewu level grassroots, gelarnya panjang, nggak dong mereka. Tapi saat kemudian
yang datang itu non sewu ya, pendidikannya tidak terlalu tinggi stratanya. Yang kemudian dalang di depan itu juga sama. Wow, sampai pagi nggak selesai. Karena juga basis pengalaman Nah, juga dan itu merasa ya kita sama. Iya, gitu. iya, frekuensinya Frekuensinya. sama. Betul itu yang Iya. terjadi. Makanya ini sesuatu yang bagi kami ini loh sebenarnya proses pembelajaran yang selama ini dilakukan dengan pendekatan formal BIMTEK ini harusnya pendekatan yang lebih kayak gini gitu loh. Ya, ya. Lebih menyenangkan Lebih gitu. menyenangkan. Dan lebih masuk. Oke, itu PR. Iya, itu PR bagi kita semua sepertinya ya. Itu PR. Iya. Ya mungkin nanti ke depan teman-teman Mamas Karta ya kan. Ah, benar itu, benar. Nyebut kan. Benar. Tolong kepanjangan diulang. Iya, iya. Apa Mas? Pamas Karta, Paguyuban, Paguyuban, pengelola pengelola air minum masyarakat masyarakat Yogyakarta. Yogyakarta. Oke, biar saya nggak salah. Karta. Oke, ini semoga nanti bisa informasi ini bisa bermanfaat. Ya. Semoga nanti obrolan-obrolan ini bisa juga jadi obrolan-obrolan di level grassroots, birokrasi Ya, macam-macam kan siapa tahu juga menjadi berguna gitu Ya, kira-kira. ya Bu. Semoga Bung Unggul. siap Bung Sugeng. Dan terima kasih telah datang Bung Unggul ini ke Sama-sama. warung halaman di Mampir Wedangan, dan lain waktu informal lah kita ngobrol-ngobrol sana. Oh iya, Bang. Masih banyak topiknya loh. Iya, saya sebenarnya pengen tadi itu ada beberapa, cuma ini saya kira lebih menarik untuk benar-benar jadi agak didalami lah Ya. obrolannya. Mungkin gitu ya, Oke. Bung Unggul. Terima sama kasih. Ya. Unggul. Terima kasih. Sama-sama. Ketemu lain waktu. Monggo. Ya, terima kasih Bulutnya. Oh, siap. Jos.